Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anakku, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di dalam kelas ini. Nah anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan Ibu Ririn ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan persiapan belajar. Persiapan belajarnya yang pertama adalah berdoa, yang kedua siapkan alat dan buku tulisnya. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya, sudah? Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Ibu. Oke, pinter. Nah, sekarang mari kita persiapan untuk berdoa ya. Kemarin kan Hamdan sudah seringnya memimpin doa, sekarang bergantian. Sekarang Nak Febri silahkan untuk memimpin doa. Silahkan Nak Febri. Ya Bu, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Dalam hati dimulai. Yang paling kanan. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita berdoa dilancarkan, dimudahkan ketika kita menyerap materi pembelajaran. Berdiri tegak ya. Nanti akan Ibu pimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap ya? Oke. Hiduplah Indonesia Raya. 2 Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatnya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya.
silakan anak-anakku untuk duduk kembali. Hiduplah Indonesia Raya. Kita mengharapkan bahwasanya negara kita tercinta tetap hidup, tetap sejahtera, tetap aman sentosa. Salah satunya dengan apa? Dengan kita mempertahankan Indonesia. Kalau belajar, fungsinya apa? Fungsinya adalah dengan belajar yang giat. Dulu nih, siapa ya yang tidak hadir? Kira-kira hadir semua? Oh iya, Triana hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cerita sedikit. Mau dengerin tidak? Mau. Mau ya? Bu. Oke. Jadi, ceritanya tentang botol. Tahu botol nggak? Tahu. Iya. Iya, botol apa aja? Ada botol kecap, ada botol air, ya. Terus ada botol apa lagi? Oke, kita coba umpamakan botol air mineral ya. Biasanya kalau kita beli air mineral itu satu botol harganya berapa ya? 3.000. 3.000. 5.000 Bu, di aku mahal banget Bu. Di Kila mahal ya, 5.000 ya. Ya Bu, ya Allah mahal banget Bu. Oke, Di tapi tempat wisata, gila. iya kayaknya di Kila di tempat wisata ya. Botol itu ada yang harganya botol air mineral itu ada yang harganya 3.000. Terus kalau botol yang isinya Fanta biasanya berapa itu? Lebih mahal ya? Fanta mah 5.000 Bu. Iya, 5.000 ada yang 5.000. 6.000. Kalau Kila di tempat wisata bisa Tergantung 7.000 ukuran, ya. Bu. Oh, gimana Febri? Tergantung ukurannya, Bu. Oh iya, tergantung ukurannya Yang ya. kecil mah 5.000. Yang Iya. kecil 5.000 ya. Oke. Nah, kalau misalnya botol yang isinya madu, kira-kira harganya berapa? Madu mah mahal Ibu. Lebih mahal lagi ya. Tadi Ah, yang Kalau yang asli biasanya 50.000 yang kecil, Bu. Oh iya, jadi kalau yang isinya madu itu jauh lebih mahal. Mahal. Sekarang Ibu tanya lagi, kalau botolnya berisi air selokan, mau dibeli nggak? Nggak mau, Bu. Enggak, Bu. Gak mau buat apa Bu, Nggak banyak di sini mau. juga Bu. Bisa. Banyak ya. Nah, Kompor. cerita tentang botol itu diibaratkan dengan kita. Kita sebagai manusia punya apa ini? Yang di sini namanya apa? Akal pikiran. Akal pikiran otaknya. Kalau misalnya isi botol kan tadi kalau air mineral 3.000, Fanta 5.000, madu lebih mahal ya kan? Nah, kalau diisi dengan kayak air selokan malah tidak ada harganya. Pun dengan manusia. Ketika manusia itu sewaktu kecil itu sering belajar, diisi dengan pengetahuan, diisi dengan nilai-nilai agama. Ketika di masyarakat menjadi orang yang apa? Yang berguna, yang bermanfaat. Disenangi nggak? Senangi Bu. Disenangi dan sama orang-orang. Iya, disenangi ya. Nah, berbeda sama yang misalnya nih anak-anak seusia kalian tidak mau belajar. Dia akhirnya isinya main. Ibaratkan dengan isi air selokan, isinya main, tidak mau mengaji. Kira-kira nanti besarnya bagaimana? Tidak berguna Bu. Tidak berguna, bahkan nanti luntang-lantung ya, tidak ada keinginan, tidak bisa mencapai cita-citanya. Nah, itu sedikit cerita tentang botol. Nah, sekarang anak-anakku sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Siap. Oke, kalau sudah siap. Kalau belum siap, silahkan sekarang tangannya kedepankan dulu. Sudah kedepankan semuanya? Sudah. Oke, ikutin Ibu ya. Fokus, fokus, fokus. Kemudian ketika Ibu bilang fokus-fokusnya semakin kencang, maka kalian gini-gininya juga semakin kencang. Oke? Oke, sekarang fokus, fokus, fokus. Fokus, 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 fokus. Pegang hidung. Ayo, pegang hidung. Hidung yang mana hidung? Oke, pegang telinga. Ayo, telinga yang mana? Oke, siapa yang masih megang hidung? Oke, berarti sekarang sudah fokus semua ya? Oke, kalau sudah fokus semua, nah, Ibu akan share screen tentang pembelajaran hari ini. Tadi kegiatan ini kita sudah lakukan ya. Oke, hari ini kita belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Di sini Ibu punya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama,
Melalui pengamatan gambar peran Indonesia pada slide Canva, peserta didik dapat menganalisis teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan gambar peran Indonesia tampilan pada slide Canva, peserta didik dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang ketiga, melalui mencari informasi teks eksplanasi pada slide Canva, peserta didik mampu menyimpulkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN secara berkelompok dengan benar. Dan yang terakhir, melalui mengolah informasi tentang teks eksplanasi pada slide Canva, peserta didik mampu menyajikan tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Sebenarnya, tapi globalisasi di sekitarku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang globalisasi dan manfaatnya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, di sini adakah yang sudah tahu tentang manfaat globalisasi? Ayo, siapa yang sudah tahu? Aku, Bu. Oke, silahkan. Globalisasi itu yang mendunia gitu ya, Bu ya? Oh iya, benar Nandunga. Globalisasi itu yang mendunia. Kira-kira manfaatnya apa ya, sayang ya? Manfaatnya teh, Bu, aku bisa beli album K-pop, Ibu. Nandunga suka K-pop ya, Nak Iya. ya? Oke. Iya, Bu, Iya, gitu. oke. Berarti bisa beli albuman K-pop bisa. Oke, selain non bunga ada lagi Nak yang mau menyampaikan apa ya kira-kira manfaat dari globalisasi? Oke, jadi manfaat globalisasi itu benar yang dikatakan salah satunya itu Nak, tapi apa namanya manfaatnya adalah agar ya kebutuhan kita sebagai manusia bisa terpenuhi karena dengan adanya globalisasi kita bisa melakukan kerjasama baik dalam bidang ekonomi kayak seperti tadi mungkin jual beli album K-pop ya Nak ya kita jadi bisa beli album Blackpink atau BTS ya begitu ya. Nah kemudian apa namanya kita juga akhirnya bisa tahu bagaimana kondisi dari berbagai negara. Nah, kemudian kok bisa ya terjadi globalisasi? Kira-kira kenapa? Kenapa bisa terjadi globalisasi? Ada yang tahu? Barangkali ada yang tahu? Karena ada internet, Bu. Internet. Selain itu, pinter, ada internet ya, hebat. Selain non bunga ada lagi? Barangkali dari Febri, Nak, kira-kira apa ya? Kenapa ya? Bagaimana ya globalisasi dapat terjadi? Gimana Febri? Iya, Bu. Adanya listrik, Bu. Boleh nggak? Boleh dong, adanya listrik, makanya bisa terjadi globalisasi. Karena kan internet perlu listrik ya. Iya. Selain Febri ada lagi? Oke, tadi penjelasan Febri dan penjelasan non bunga itu sudah benar bahwasanya terjadinya globalisasi itu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah adanya internet dan juga internet itu perlu apa? Perlu listrik. Oke, anak-anakku sekarang coba perhatikan pada slide Canva. Di sini ada gambar. Gambar siapa itu? Ada yang tahu? Ibu Menlu, Menteri Bu. Iya, Menteri Ibu Luar Menlu. Negeri. Ya, benar. Menteri Luar Negeri. Lagi apa ya kira-kira Menteri Luar Negerinya? Coba dibaca. Setidaknya ada pertemuan, Bu. Ada pertemuan. Pertemuan, iya benar. Menteri Pertemuan Luar negara. Iya benar Adek. Jadi Ibu Menlu atau Ibu Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau yang disingkat dengan APEC di Manila, Filipina tanggal 17 November 2015. Nah, di sini siapa yang mau jadi seperti Ibu Menlu? Aku mau. Iya, harus punya cita-cita yang tinggi ya. Semoga Mau jadi guru aja. ya jadi guru, jadi apapun selama
itu ya sesuai dengan keinginan kalian, Ibu dukung. Semoga suatu saat yang ingin mengenalkan Indonesia di kancah internasional semoga tercapai. Amin ya robbal alamin. Iya. Oke, selanjutnya nak, kita diskusikan yuk. Nah, apa ya yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Kira-kira ada yang tahu? Sedikit informasi sayang ya, bahwasanya Forum APEC ini adalah forum se-Asia Pasifik. Di sana ada 21 negara. Membicarakan tentang apa? Tentang ekonomi. Nah, kalau Asia Tenggara mungkin masih ingat apa saja sih negara-negara Asia Tenggara? Coba sebutin. Ada 10, Bu. Ada 10 apa saja? Indonesia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Thailand, Laos, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Kamboja, satu lagi apa ya? Vietnam, Bu. Vietnam. Oh iya, Vietnam. Iya. Oke, pintar-pintar semua ya, masih pada ingat ya tentang ASEAN, hebat. Nah, sekarang kalau di peran APEC ini apa? Peran APEC ini adalah untuk memajukan ekonomi, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Kira-kira gimana ya? Kok bisa sih? Lewat internet. Selain lewat internet, apa lagi? Berita. Berita, televisi. Iya, ya pinter. Oh, pinter-pinter ya anak ibu ya. Hebat. Jadi memang berita-berita seperti itu bisa kita akses sekarang dengan mudah ya. Dengan adanya internet, adanya TV, kita lebih mudah untuk mengetahui berbagai info perkembangan di dunia, khususnya di Indonesia juga. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Apa manfaatnya, sayang? Kira-kira? Dan lebih mudah, Bu. Lebih mudah dalam apa? Beli-beli. Ya, lebih mudah dalam beli-beli. Karena kan seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwasanya ada kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti kerjasama di bidang Ekonomi, Bu. Oke, di bidang Pendidikan. Oke. Selain di bidang pendidikan, di bidang politik dan masih banyak lagi. Oke. Lainnya. Iya. Nah, oke. Selanjutnya di sini Ibu punya sebuah teks. Nah, teks ini memperlihatkan pertemuan antara Mr. Presiden atau Bapak Jokowi dengan pemimpin dunia lain. Nah, kita baca ya. Mari kita baca teks eksplanasi berikut. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagai amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Oke, nah, dari bacaan tersebut kita mengetahui bahwasanya Indonesia itu menganut sistem politik yang bagaimana? Bebas aktif, Bu. Ya, bebas aktif. Bebas aktif. Iya, jadi Indonesia itu sesuai amanat undang-undangnya bahwasanya Indonesia itu tidak akan berpihak. Dia posisinya netral.
tidak pihak ke Amerika, tidak pihak ke Rusia. Ketika ada negara-negara yang berseteru, Indonesia berupaya untuk mendamaikan keduanya. Nah, karena dengan begitu dan karena memang posisinya Indonesia itu adalah sangat strategis, itu Indonesia jadi rebutan dunia. Bangga nggak kira-kira? Bangga, Bu. Bangga ya, Bu. bangga ya. Jadi rebutan. Jadi rebutan ya. Seluruh dunia pengen kerjasama sama Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara yang kaya, baik suku bangsa, baik dari sumber daya alamnya. Nah, oke. Dari teks eksplanasi ini, selanjutnya adalah, ayo kita diskusikan ya. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini kalau tadi kan yang disebutkan Non Bunga itu lebih ke ekonomi ya, Nak ya. Nah, kira-kira tahu nggak sih kalau kerjasama dalam bidang politik itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu saya? Kalau politik itu belum ya. Kalau politik itu lebih ke negara dan ke pemerintahan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kalau dalam bidang politik ya, mempertahankan negaranya. Dari misalnya apa? Ketika misalnya ada penjahat dari luar negara datang ke Indonesia, maka Indonesia akan mengembalikan penjahat tersebut ke negaranya. Jadi kita tuh memberikan posisi yang silakan diadili orang ini di negaranya begitu. Jadi untuk lebih jelas seperti itu, Bu. Iya, nah untuk lebih jelasnya Ibu punya tabel di sini. Oke ya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya seperti mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Nah, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara misalnya seperti mengirimkan duta dan konsul ke negara anggota. Jadi memang, Nak, Indonesia itu di setiap negara itu punya perwakilan. Jadi kalau misalnya ada warga negaranya yang misalnya kesulitan, kan ada TKI ya keluar ya. Nah, kita bisa mengadukan ke duta-duta Indonesia yang ada di berbagai negara. Selain itu, Duta-duta besar ya, Bu ya? Duta-duta besar Kayak itu. kedutaan besar Bu, ya. itu ya, Bu ya? iya, ada yang mau kerjanya jadi kedutaan? Berarti harus pintar Mau nih. dong kalau Harus mau bisa bahasa Inggris. Iya, harus mulai belajar dari sekarang bahasa Inggrisnya ya, harus mulai membiasakan diri. Jangan ini ya, aduh kalau bahasa Inggris susah, Bu. Tapi niatnya untuk belajar ya. Kemudian selain iya pinter. Selain itu juga menerima atau memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Nah, kita kan membuka duta di negara lain. Pun kita juga harus menerima ketika misalnya dari Korea mau buka kedutaan di sini karena kan memang banyak ya warga asing yang misalnya liburan ke sini atau kerja di sini. Selain itu apalagi yang kedua coba dibaca sama-sama. menciptakan stabilitas Politik. Iya, pintar. Menciptakan stabilitas politik dengan apa? Ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Contoh kemarin misalnya ada konflik yang terjadi di Kamboja, maka Indonesia mengadakan perjanjian supaya di Kamboja itu bisa damai kembali ya. Kemudian apalagi yang ketiga coba baca sama-sama. Mengadakan perjanjian ekstradisi, Bu. Ya, pintar. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Apa itu perjanjian ekstradisi? Mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Jadi, kalau misalnya ada orang Indonesia jahat kabur ke Malaysia, maka dari pihak Malaysia harus wajib mengembalikan ke Indonesia biar diadili.
Pun sebaliknya, jika ada warga negara Malaysia melakukan kejahatan dan kabur ke Indonesia, maka Indonesia juga harus mengembalikan agar warga negaranya bisa diadili di negaranya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang tanyakan tidak, Nak? Sudah cukup jelas, Bu. Tidak, Bu. Jelas. Oke. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang sebenarnya nanti akan Ibu bagikan di LKPD. Namun di sini Ibu akan perlihatkan dulu ya, teks eksplanasinya berjudul Bahasa Indonesia Dinilai Layak Jadi Bahan ASEAN. Nah, kemudian nanti ketika sudah dibagi LKPD-nya, nanti kalian akan menuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Oke? Nah, sebelum memulai nanti akan dibentuk kelompok, Ibu ada tepuk delman. Pernah dengar tepuk delman? Belum, Bu. Wah, Belum ya. Belum, Oke, biar Bu. lebih fokus ya, tepuk delman itu seperti ini. Tahu kan lagu pada hari Minggu? Tahu? Tahu. Dong, tahu dong. Oke, jadi coba ikutin gerakan Ibu ya, biar lebih fokus ya. Begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota plok-plok. Bisa? Coba dulu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota plok-plok. Bisa ya? Kanan dulu atau kiri dulu sih, Bu? Apanya sayangnya? Sini, Kanan dulu. Kanan. Ya, kanan dulu ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota plok-plok. Naik delman istimewa, ku duduk di muka plok-plok. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Plok-plok mengendarai kuda supaya baik jalannya. Plok-plok. Udah bisa? Ya, oke, itu sejenak intermezzo sebentar ya. Oke, sekarang kalian coba untuk mencari kelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Nurjana, Febri, Sakila, dan Non Bunga. Ada semua hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke, pinter. Kelompok 2 ada Herlan, Anissa, Triana, dan Anima. Hadir? Oke. Hadir, Bu. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 3 ada Ade, Hamdan, Alfu, dan Sipa. Nah, silahkan untuk membentuk kelompoknya masing-masing ya. Bisa untuk membicarakan terkait LKPD yang akan dibagikan. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dulu ya. Ini untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, oke. Sebelum mengerjakan LKPD di sini, nanti di LKPD tersebut kan ada ini ya, Nak ya. Ada semacam kolom-kolom. Nanti di paragraf 1, topik masalahnya apa dituliskan di sini. Kemudian yang paragraf 2, deret penjelas dituliskan juga di sini. Dan paragraf 3 juga dituliskan. Dan terakhir ada kesimpulan. Nah, nanti ya, setelah itu nanti silahkan kalian mendiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Cukup. Oke, siapapun yang mau maju silahkan untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok 1 dulu siapa yang mau maju? Untuk menjelaskan di paragraf 1 ada apa saja ya informasi pentingnya, paragraf kedua juga apa, dan yang ketiga apa, dan terakhir yang kesimpulannya juga apa. Ada yang mau menjelaskan? Yang paragraf 1 tuh yang topik masalah ya, Bu? Iya, yang topik masalah. Ada yang mau? Dari kelompok Boleh, berapa Bu. ada itu?
3. Oke, dari kelompok 3 dulu. Kita beri tepuk tangan buat Ade. Silakan Ade untuk mempresentasikan topik masalahnya apa ya itu ya. Topik masalahnya bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Ya, benar. Jadi di paragraf 1 itu menjelaskan bahwasanya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang layak karena Indonesia merupakan negara yang penduduknya banyak. Oke, selanjutnya paragraf kedua apa, Ade, menurut kelompok Ade? Paragraf kedua itu, menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Oke, lanjutin lagi Ade untuk paragraf 3-nya bagaimana? Paragraf 3, Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Oke, nah kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya? Kesimpulan dan pesannya yaitu menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Oke, pinter. Kita beri tepuk salut dulu buat kelompoknya Ade ya, tapi Ibu punya namanya tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Bisa? Bisa. Bisa. Tepuk salut. Salut, salut. 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 Oke, pinter. Terima kasih kelompok Ade dari kelompok 3 yang sudah menjelaskan terkait informasi dari teks eksplanasi. Selanjutnya dari kelompok yang lain misalnya mau menjelaskan tentang yang bagian keduanya, ada yang mau? Bagian keduanya? Yang tentang peran dan kerjasama Indonesia, ada yang mau? Coba. Anima? Maaf Bu, bisa ditampilkan LKPD-nya? Oh iya, boleh. Sebentar ya, Ibu tampilkan lagi ya LKPD-nya ya. Tapi ininya Ibu share dulu. Oke. LKPD-nya tentang... Oke. Silakan Anima, sebutkan salah satu aja nak bentuk kerjasamanya. Terus Tentu perannya. saja ya Bu. Iya, Jadi satu saja. kerjasama dalam perjanjian ekstradisi Bu. Oke, kerjasama dalam ekstradisi gimana Betul nak ya? perannya? Iya, betul sayang. Mengadakan Perannya itu Iya. jika ada orang jahat dari luar negeri yang bersembunyi di Indonesia, maka penjahat itu bisa dikembalikan ke negaranya untuk diadili di sana, Bu. Benar sekali. Tepuk tangan buat Anima. Salah Bu jawaban saya, Bu. Benar kok, nah benar. Ada yang mau nambahin jawabannya Anima? Oke, tapi jawabannya Ani juga sudah bagus kok. Yuk kita tepuk salut dulu buat jawabannya Ani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Oke, pintar. Terima kasih Ani. Ani dari kelompok? Kelompok 2, Bu. Iya, dari kelompok 2. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Masing-masing dari kelompok sudah menampilkan hasil diskusi terkait dari teks eksplanasi dan juga diskusi tentang kerjasama atau peran Indonesia dalam bidang politik. Nah, di sini Ibu mau mengapresiasi semuanya. Nah, lucu tidak gambarnya, Nak? Lucu. Oke, kita tepuk tangan Goyang-goyang. semuanya. Goyang-goyang Ibut, Bu. ya. Ibut-ibut ya. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu sekarang LKPD kelompoknya dikumpulkan ke Ibu dulu ya. Soal evaluasi, seberapa paham kalian memahami materi yang Ibu sampaikan? Kalau kalian tadi memperhatikan, pasti bisa menjawabnya. Nah, pengerjaan soal evaluasi ini menggunakan kuisis ya. Jadi kalian silakan disiapkan handphonenya yang sudah
Ibu kasih tahu jauh-jauh hari. Oke? Oke, ayo. Ini Hamdan memimpin nih, Hamdan memimpin. Oke, Herlan menyusul ini, Herlan menyusul. Masuk Bu, Oke. bisa muter-muter. Ibu, aku tiba-tiba keluar. Mungkin jaringannya ya, Nak ya. Oh iya, itu Nurjana. Oke. Oke. Berarti ini sudah semua dijawab, sayang? Masih proses ya? Yang ada masih proses, Bu. Ntar. Oke. Bu, aku mah nggak bisa masuk Bu, muter-puter terus Bu ya. Apa, Febri, gimana, sayang? Aku mah nggak bisa masuk, muter-puter terus Bu. Oh, berarti terkendala Iya. ininya. Nggak apa-apa ya, dilihat dulu aja punya temen ya. Ibu. All done. Udah. Ibu, saya udah selesai. Udah selesai. Ya, Bu. Sebentar, sepertinya Ibu juga terkendala sinyalnya ini. Tidak ada pergerakan. Sebentar ya. Oke. Berarti peringkat pertama. Sebentar. Gila udah selesai, Bu. Ada 3 soal ya, Bu? Harusnya ada 5, Nak. Ada 5. Iya, ada 5. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba lain kali lagi ya. Oke. Peringkat pertama ada siapa itu? Ada siapa, Nak? Ada Hamdan. Hamdan. Tepuk tangan buat Skor Hamdan. besar. Kasih Bu. Oke. Terus yang kedua ada siapa? Ada Alfu. Tepuk tangan buat Alfu. Nah, yang ketiga posisinya ada siapa? Ada Ani. Hai, Tepuk tangan buat Kak. Ani. Oke. Tadi saya salah satu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, untuk yang lainnya, semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih cepat dan lebih tepat dalam menjawab soal. Oke, Ibu stop share ya. Oke. Ya, Bu. Jadi tadi gimana ngerjain soal kuisisnya? Susah Bu, apa nanya, nggak? Bu. Iya, gimana Bu, sayang? cuman Mudah. sinyalnya jelek. Apa Tadi saya? Ya, Bu, jaringannya, Bu. Jaringannya jelek, Bu. Tapi seru, Bu. Seru ya. Ya. Sebentar, tadi dari Non Bunga sama Sakila jaringannya ya, Nak ya. Tapi Nurjana juga Ya, ya. Bu, jelek. Aku nggak bisa Iya. masuk Bu. tiba-tiba Tadi, Bu. keluar. Tiba-tiba keluar, ya Allah. Ya nanti insya Allah nanti di lain waktu kita lebih prepare terkait jaringannya ya. Tapi alhamdulillah Bu. untuk pertama kali kita bisa menggunakannya. Hebat-hebat nih anak ibu nih yang belum bisa mencapai posisi atas. Semoga nanti di kegiatan selanjutnya bisa lebih ya dari ini ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku tadi kita sudah melakukan soal atau tes soal di kuisis. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anakku, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa aja sih yang sudah dipelajari hari ini. Apa saja? Coba sebutkan. Halo. Sepertinya Halo. sudah Indonesia, Bu. Orang Indonesia. Eksplanasi, teks Bu. Pengaruh eksplanasi, globalisasi. pengaruh globalisasi, teks Manfaat eksplanasi, Manfaat kerjasama, Bu. Indonesia. manfaat kerjasama juga. Oke, hebat ya. Lu mau saya screen satu lagi. Sebelum ditutup pembelajaran, kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Ya, tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah pernah dengar lagunya seperti apa? Sudah pernah dengar belum, Nak?
Belum. Oke, Belum dengar. pernah, tapi belum tahu. Oke, lagunya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Oh iya ya Bu, kayak lagu naik Kayak lagu naik beca, iya naik beca benar. ya. Iya, benar. Oke, saya bareng-bareng ya. Bisa, Bu. Ya. Ya, Bu. Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu saja ya, Nak, pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Cukup ya, alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, baik. Kalau seperti itu, kita persiapan untuk pulang ya. Kalian sepertinya sudah lapar ini muka-mukanya ya. Oke, Iya, kita Bu. siapin untuk pulang. Kalau sebelum pulang berarti kita harus apa dulu? Berdoa. Oke. Sekarang yang mimpin doa untuk pulang adalah Herlan. Silakan Herlan untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Ya, baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa besok. Insya Allah besok kita akan belajar tentang energi listrik. Nah, penasaran kan energi listrik apa yang dipelajari? Besok kita akan pelajari. Hati-hati di jalan ya anak ya. Silahkan pulang semuanya. Dadah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Riri. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Bu Rin, selamat siang. Siang, Ibu. Semangat. Semangat. Alhamdulillah ya sudah Alhamdulillah, terlewati sudah plong, Bu. akhirnya. Alhamdulillah. Sudah plong. Oke. Bu Rin, pada intinya sudah bagus juga. Hanya tadi saya menemukan dua Apa, Bu? Aduh. dua hal. Tapi ini biasanya juga buat teman-teman juga ya semuanya. Siap, Bu. Karena ini emang gampang-gampang susah dan kebanyakan terjebak di sini. Jadi untuk yang pertama itu ingat nggak Bu Nin tadi bidang polisi Bu? Oh, ada yang bilang polisi kah? Enggak, Oh, ini nggak ada. barang nggak ada, Oh. betul. Oh, Semuanya betul sih, Oh, tapi iya. Oh, iya, benar. Siap, Bu. bidang pendi, terus bidang eko, Iya. ya. Siap, jadi, Bu. ya ini untuk teman-teman semuanya juga ya. Jadi jangan begitu. Jadi jadi pertanyaannya dikemas yang lain gitu misalnya. Bidang apa saja anak-anak biar anak yang menyebutkan tidak. Jadi kalau ya kan bidang apa saja anak-anak atau kalau kita mau mancing, misal mancing pakai pendidikan, anak-anak misal bidang pendidikan, apalagi coba. Jadi anak-anak biar utuh mengucapkannya itu. Oke, Bu, siap, Bu. itu dan itu biasanya kan itu sudah kebiasaan ya. Iya, Bu. Ya, kalau ketemu sama anak yang yang jahil, yang mereka pasti dipeleset. Oh, iya, benar, Bu. Iya, polisi, ekosistem bisa jadi atau apa aja ya. Siap, Bu. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua tadi untuk sebaiknya ketika yang membaca eksplanasinya itu siswa. Siap, Bu. Ya, itu aja sih. Untuk yang lainnya udah keren. Siap, Boleh ada makasih, lagu. Bu.
Dan terima kasih lagunya. Nanti saya juga mau ikut nyanyi. Pelajar Pancasila. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ulin. Iya, sama-sama.